salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kita akan melakukan seluruh aktivitas kita. Tetapi terlebih dahulu, mari merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh akan sukacita. Kalau di pagi hari ini kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami ingin melandasinya dengan firman Tuhan. Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga firman Allah ini menjadi teladan dalam hidup kami, bukan sebatas kami dengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan tersebut. Terpujilah Engkau. Amin. Pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bergantung pada siapa? Hikmat manusia tidak bisa dijadikan sebagai suatu pijakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebab hikmat manusia bukanlah sumber kebenaran sejati. Jika kita mau melihat keseluruhan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, Paulus kembali ingin menekankan bahwa pemberitaan Injil yang dia lakukan bukan karena kekuatannya, bukan karena namanya yang besar, bukan apa yang dia miliki, tetapi semua hanya berdasar pada kekuatan Allah. Secara jelasnya kita perhatikan 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat pertama sampai dengan kelima. Hari ini dia menasihatkan kepada kita untuk tidak bergantung pada hikmat manusia, karena hikmat manusia terbatas. Kita harus bergantung hanya pada kekuatan Allah yang tidak terbatas itu. Apa yang dimaksud dengan bergantung kepada kekuatan Allah? Paulus menjabarkan dengan sangat apik. Bergantung pada kekuatan Allah bagi Paulus yang pertama, berarti kita tidak akan pernah dikecewakan. Kekuatan Allah tidak pernah mengecewakan, tetapi memberikan kemampuan, memperlengkapi kita untuk mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Yang kedua bagi Paulus, bergantung pada kekuatan Allah berarti kita akan memenuhi hari-hari kita, pikiran kita dengan hikmat Tuhan. Makanya kalau kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita minta Tuhan beri kita hikmat dan kebijaksanaan. Karena kalau berdasarkan hikmat manusia kita nggak akan mampu buat apa-apa. Kita tidak akan mampu untuk menghasilkan apa-apa. Untuk mengerti hikmat Tuhan itu, kita harus memenuhi setiap hati kita, pikiran kita dengan firman kebenaran. Agar kita dengan cepat mengerti apa yang dimaksud dengan tuntunan hikmat dari Allah. Kalau kita tidak dipenuhi dengan firman Allah, kita tidak berusaha mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Yang kita landasi selama ini dengan perlakuan kita adalah hikmat manusia. Bagaimana kita mau memahami hikmat Allah kalau kita tidak dekat dengan Allah? Yang ketiga bagi Paulus, bergantung pada kekuatan Allah berarti hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita, selalu siap memberikan hal yang belum pernah kita ketahui. Pengetahuan tentang Allah pun dapat dinyatakan bagi kita. Dalam Roma pasalnya ke-8 ayat ke-14 disebutkan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Artinya Bapak Ibu dan saya, jikalau melandaskan semua kehidupan ini berdasarkan tuntunan Roh Kudus, betapa bangganya kita dipanggil sebagai anak Allah. Bergantung pada siapa? Manusia sering bergantung kepada dirinya sendiri. Manusia sering bergantung kepada orang lain. Manusia sering bergantung pada kekayaan. Manusia sering bergantung pada kekuasaan. Padahal semua itu sifatnya sementara, semu. Dengan sekejap bisa hilang, lenyap. Tapi hikmat dari Allah, kekuatan dari Allah sifatnya sejati, Bapak Ibu Saudara.
Mulai hari ini, mari kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita mendapatkan kekuatan sejati dari Allah. Kita terkadang tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Kita terkadang bingung mau menentukan yang mana. Kita terkadang bertanya, saya mau apa? Saya harus bagaimana? Kesulitan hidup memang datang silih berganti. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hanya mengandalkan kekuatan dari diri kita, semua itu tidak bisa kita lewati. Kita diajar untuk bergantung kepada Allah. Sampai kapanpun Bapak, Ibu, dan saya harus bergantung kepada Allah. Karena kalau mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak kuat, Bapak, Ibu, Saudara. Kita tidak mampu. Mari berpegangan terus, bergantung terus kepada Allah. Karena memang hidup kita hanya karena kasih penyertaan Allah. Hendaknya pertanyaan berpegang kepada siapa, sudah kita jawab, pegangan kita hanya kepada Allah. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Di mana jikalau kami hanya mengandalkan hikmat manusia kami hanya mengandalkan kekuatan kami lupa bahwa itu semua bersifat sementara. Biarkanlah kami mengandalkan kekuatan yang datang daripadamu. Dengan bimbingan Roh Kudus, kami mampu menentukan mana yang harus kami pilih. Kami harus selalu bergantung kepada Allah. Karena tanpa gantungan kami kepada Allah, kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak mampu apa-apa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Seluruh aktivitas kami di hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya, kiranya dalam penyertaan tangan Allah. Jadikan kami saksi Kristus dimanapun Tuhan percayakan kami berada, sehingga di dalam tutur kata kami, lewat perbuatan kami memancarkan terang firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Thank you.